Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoline Indonesia. Kali ini kami berencana untuk melakukan sedikit perbaikan atau restorasi berskala sedang terhadap salah satu unit koleksi kami, yaitu seekor Toyota Land Cruiser seri 40 biru yang sudah bertahun-tahun tidak hidup dan kondisinya masih cukup baik. Kita bahas dulu sejarahnya. Menurut beberapa sumber yang saya baca, Toyota mulai membuat mobil seperti ini setelah Jepang berhasil merampas sebuah mobil perang Jeep Willys pada saat peperangan di Vietnam tahun 41. Kemudian dibawa ke Jepang untuk ditiru, lalu mereka membuat mobil yang hampir mirip, dan lahirlah untuk pertama kalinya, yaitu Toyota AK-10. Disitulah Toyota mulai membuat kendaraan 4x4. Kemudian 10 tahun berikutnya, pada waktu itu Amerika sedang ada dalam perang Korea. Lalu mereka memesan beberapa ratus unit kendaraan yang kurang lebih spesifikasinya seperti Jeep Willys ke Toyota. Lalu muncullah Toyota yang bernama Jeep BJ. Yang dapat kita simpulkan, mobil itu adalah cikal bakal kemunculan Land Cruiser. Walaupun pada masa itu, Toyota belum menamai mobil mereka dengan sebutan Land Cruiser. Kemudian di tahun 54, perusahaan Willys Overland di Amerika menuntut kepada Toyota karena menggunakan nama Jeep. Kemudian di tahun itu pula, Toyota mengubah nama mobil ini menjadi Toyota Land Cruiser. Kemunculan nama Land Cruiser adalah langkah tepat Toyota dalam mengambil keputusan, karena melihat Land Cruiser dari seri 40 sampai tahun sekarang yang banyak orang tahu, ketika mendengar namanya saja kita sudah mendapat kesan sebuah mobil 4x4 yang sangat tangguh dari segi mesin dan kaki. Juga kemampuan off-roadnya yang pada masa itu cukup membuat produsen mobil seperti Land Rover, bahkan Jeep sendiri merasa sangat tersaingi, karena harganya yang cukup merakyat, juga build quality dari mobil ini yang sangat reliable. Lalu, bagaimana mobil ini bisa sampai di Indonesia? Mulanya para pejabat militer Indonesia berangkat ke Jepang untuk melihat dan menyaksikan langsung ketangguhan dari Toyota seri 40 ini. Dan yang pertama menggunakan mobil ini adalah pasukan pengamanan presiden atau yang kita kenal dengan Cakrabirawa. Lalu, di tahun 1970, anak perusahaan Astra yaitu PT Gaya Motor memproduksi di dalam negeri. Pabrik pertamanya berada di Tanjung Priuk. Kemudian di tahun itu juga Toyota Land Cruiser 40 ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Masih banyak lagi seri 40 dengan berbagai model seperti model long wheelbase dan lain-lain. Mobil ini beratap keras, itu kenapa mobil ini memiliki julukan hardtop. Tapi di Indonesia sendiri mobil ini juga ada yang atapnya berbahan soft atau kanvas, disebut soft top. Tapi tetap warga Plus 62 menyebutnya dengan hardtop, mungkin agar tidak ribet, menyebut kedua model mobil tersebut dengan dua nama yang berbeda. Oke, lanjut ke mobil yang ada di depan kita ini. Yang pertama kami lakukan adalah perbaikan di sektor mesin. Karena sudah lumayan lama mobil ini tidak hidup, maka harus kami urut dari mulai kelistrikan sampai pengapiannya. Dan ternyata, mobil ini bermesin 1B, yang artinya ini adalah sebuah mesin diesel. Kami suka diesel. Enggak. Iya, ini adalah mesin diesel. Mesin diesel Toyota B atau yang dikenal juga dengan nama 1B dengan konfigurasi 4 silinder segaris OHV berkapasitas 2977 cc dengan rasio kompresi 21:1. Tenaga yang bisa dihasilkan mesin ini adalah 93 HP pada 2200 rpm dan torsi mencapai 215 Nm pada 2200 rpm, tergantung kesehatan dari mesin tersebut. Kemudian setelah melakukan pengecekan dan beberapa pergantian parts yang sudah cukup usang, kami juga merapikan semua kabel agar terlihat lebih rapi dan safety, dan juga menghindari dari konsleting, karena kabel-kabel yang terkelupas atau yang sifatnya dapat memicu terjadinya kebakaran. Setelah kurang lebih 3 hari proses, kami mengganti oli mesin dan juga menguras bersih tangki bahan bakar untuk kemudian diisi bahan bakar yang masih baru dan fresh. Ini dilakukan agar bahan bakar yang masuk tidak terkontaminasi kotoran atau gram halus yang dapat membuat jalur bahan bakar menjadi tersumbat, apalagi sampai masuk ke dalam sektor mesin. Akan lebih memperburuk kondisinya. Dan akhirnya menyalalah mesin dari mobil ini dan membuat kami lebih bersemangat lagi untuk melakukan perbaikan lainnya di sektor bodi dan juga kaki-kaki.
Dari dalam interior masih terlihat baik dan tidak ada karat yang parah dan masih bisa kami lakukan perbaikan sedikit demi sedikit. Kemudian ke bagian bodi luar yang juga cukup baik, hanya di bagian fender atau spakbor belakang ada pengelupasan bodi yang sepertinya ini pernah menghantam sesuatu. Untuk itu kami putuskan untuk perbaiki bagian ini dulu. Setelah itu kami merasa ada yang aneh dari bunyi di mobil ini. Ternyata knalpotnya yang sudah karat dan keropos menimbulkan bunyi yang tidak karuan. Lalu kami putuskan untuk menggantinya dengan part copotan FJ original yang kami dapat dari pengepul part original FJ. Lalu setelah melakukan beberapa penyesuaian dan membuat ulang dudukan exhaust atau exhaust hangernya, kali ini kami melakukan proses pengelasan agar knalpot bisa lebih kuat tergantung dan benar-benar fit di posisi yang seharusnya. Kemudian untuk selanjutnya akan kami tes off-road mobil ini dan kembali akan kami buktikan apakah benar seperti banyak orang katakan ini adalah mobil 4x4 yang sangat dapat diandalkan di berbagai medan, dan apakah benar nama Land Cruiser yang melekat di mobil ini akan membuat kami amazed dengan performanya. Nantikan di part keduanya dalam segmen Test Drive Mobil Second. Untuk itu dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari kami. Juga tulis di kolom komentar, baiknya dibuat seperti apa mobil ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao!